Selanjutnya kami akan dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Bapak Silmi Karim selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepada Pak Silmi kami persilahkan. Silahkan Pak Silmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Repnas, Dr. Anggawira, luar biasa ini. Kita pun dibuatnya harus kumpul di sini untuk berlomba untuk tanggal 21 sebenarnya. Memang beliau ini ahlinya, saya kenal tahun 2007 itu emang udah top lah ya. Beliau tinggal menyongsong takdir aja. Dan tentunya seluruh jajaran pengurus maupun hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Dan tidak lupa moderator maupun juga pembicara yang bersama-sama kami ada di panggung. Tim sudah menyiapkan bahan, tetapi saya mau elaborasi dari sisi perspektif yang agak beda sedikit. Yang pertama adalah kalau kita bicara investasi dan kepastian hukum, ya, sudut pandang kita harus dari sisi investor. Karena keminatan investor itulah yang membuat keinginan untuk berinvestasi itu menjadi suatu minat yang juga nantinya akan berdampak kepada suatu negara. Kilang yang cukup besar ada karena ini kita ngomong energi ya. Di Singapura itu ada kilang Shell. Kapasitasnya kalau tidak salah 500.000 barrel per hari. Dan itu pangsa pasarnya Indonesia. Kemudian Shell itu ingin melepas kilang tersebut. Karena mungkin dalam hitungan Shell itu sendiri ada hal-hal yang membuat ada faktor risiko. Risk management di situ berperan. Ya kan? Ini kan kita ngomong diperintah oleh Ketum Angga ini kan investasi, ya, hukum dan risk management. Kemudian kenapa itu menimbulkan risk bagi Shell untuk mengoperasikan kilangnya setelah puluhan tahun dan kemudian mengambil keputusan untuk dijual. Di situ ada aturan. Jadi aturan pun bukan hanya substansinya yang pasti, tetapi aturan apa yang ke depan akan muncul sehingga mempengaruhi risk management yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha. Nah, kalau ini ceritanya dari sisi yang lain, bukannya investasi, malah divestasi. Jadi ketiga hal ini sangat berkaitan. Nah, kemudian ditenderlah nih ceritanya kilang tersebut. Kilang tersebut ditender, yang mendaftar ya, ada beberapa konsorsium. Salah satunya adalah konsorsium dari Indonesia. Sebuah perusahaan swasta nasional ya, bidding dengan salah satu perusahaan trader terbesar di dunia, kalau nggak salah Glencore, dengan saingan-saingan perusahaan minyak besar dari China. Nah, di sini merupakan satu peluang. Si calon investor tentu mengecek ke pemerintah Singapura. Bagaimana kaitan dengan karbon, kaitan dengan aturan main. Kenapa karbon? Karena ada pajak karbon. Kenapa Shell keluar? Kan harus cari tahu kenapa keluar. Sehingga akhirnya berkesimpulan mereka masukkan harga. Dan kurang lebih 3 bulan lalu perusahaan swasta nasional ini dinyatakan sebagai pemenang. Atau 3-4 bulan lalu. Naiklah harga sahamnya begitu signifikan. Mungkin 10 kali lipat. Karena perusahaan TBK di Indonesia.
Di satu sisi, ya, investor tersebut melihat ada peluang karena pasarnya adalah Indonesia, ya, yang relatif sudah diketahui, ya, kurang lebih apa produk turunannya. Kemudian ketika melihat pajak karbon yang merupakan aturan main baru di Singapura dan juga bahkan di dunia, mereka hitung dan juga comply dengan aturannya. Satu dan lain hal, akhirnya masih ada margin yang cukup. Mungkin untuk Shell sudah tidak cukup lagi, tapi untuk perusahaan swasta nasional itu cukup. Kemudian di situ ada upside, ya, atau potensi-potensi keuntungan lainnya yang kemudian dianggap itu bisa disinergikan dengan potensi yang ada di Indonesia sehingga keputusan ambil dan menjadi pemenang. Nah, bayangkan kalau si swasta nasional tersebut tidak ikut. Sayang sekali. Kilang tersebut akan lepas kembali kepada negara lain. Misalnya China. Kemudian apakah perlu investasi kilang di Indonesia atau kita membeli yang sudah jadi? Nah, itu kan jadi perdebatan juga. Kalau kita sebagai seorang yang pragmatik, maklum bekas jadi dirut, ya. Kalau saya menjadi pengambil keputusan di Indonesia, saya pastikan kita menang di sana. Kenapa? Konteksnya adalah energy security. Bahwa nanti kita buat di Indonesia itu urusan lain. Tapi kita sikat dulu energy security-nya. Dan itu nggak usah mikir lagi terlalu panjang. Ya, kadang-kadang itu, ya, yang membedakan kepemimpinan itu menjadi sukses atau tidak sukses itu bukan dari seberapa banyak buku yang dia baca. Orang pinter banyak. Ya. Tetapi seberapa cepat seseorang itu mengambil keputusan, ya, berdasarkan informasi yang dia punya, mengantisipasi ke depan dengan lingkungan sekitar yang kita harus mitigasi resikonya, ya, dan itu harus jadi kenyataan. Saya akan cerita juga sedikit ini, ya, karena ini menyangkut investasi ini menarik gitu ya. Ada seorang pengusaha nasional, ya, beliau membaca bahwa at least 5 tahun ke depan Bapak Presiden terpilih itu concern dengan yang namanya food energy, food security, energy security. Dan masalahnya food dengan energi itu sangat berkaitan. Bagaimana contohnya? Ya itulah gula, hubungannya dengan etanol, hubungannya dengan oil price. Ya udah berkaitan. Nah, tetapi seorang pengusaha ini mengantisipasi. Ya, langsung membuka 1 juta hektar di Papua. Terlepas apapun, ya, pengusaha nasional ini sangat berani mengambil satu resiko, menginvestasikan dananya yang tidak cukup, dananya yang cukup besar, ya. Kemudian bahkan perusahaan traktor di Cina mendapatkan satu manfaat yang tidak terhingga, 2.000 pesanan traktor. Ya. Sebagai mantan dirut Pindad, ya, yang dulu juga produksi traktor gitu, sangat, ya kenapa enggak Pindad yang meyakinkan gitu ya. Karena dulu saya mendapatkan order dari Menteri PUPR itu 1.000 unit saat itu. Ya, pecah rekor udah nih sama yang China nih 2.000 ya. Jadi negara itu juga berperan dalam membangkitkan investasi nasional. Ya, tapi ini saya mau cerita khusus buat yang tadi ya. Ya. Jadi hukum saya ekstrim, ada satu yang Singapura yang regulated, yang satu lagi berdasarkan apa? Keyakinan beliau bahwa ini akan mendapatkan dukungan dari presiden, investasi aja dulu.
Ya, tanpa melihat bagaimana risknya. Tetapi yang bersangkutan pasti sangat yakin didukung oleh presiden, ada kepastian dalam konteks hukum. Nah, ini kan saya yakin banyak pengusaha ini. Nah, kalau tidak bisa ya mengikuti comply dengan hukum, ya, maka berusahalah ya untuk mendekat dengan yang membuat hukum. Oke, makasih. Atas diskusinya saya ingin berpindah ke Pak Silmi. Pak Silmi, saya sempat lihat videonya Pak Silmi tentang keimigrasian nih untuk mendukung investasi di sektor energi. Saya boleh Pak buka dengan pertanyaan mendasar. Apa kira-kira Pak peran keimigrasian dalam mendukung investasi di sektor energi terbarukan? Karena tadi kita juga sedang membicarakan tentang energi terbarukan di Indonesia kira-kira Pak. Kalau secara spesifik tentu tidak ada. Tetapi kita itu sudah ada beberapa layanan yang baru seperti Golden Visa. Jadi kalau energi itu kan biasanya investasinya di atas 50 juta dolar. Ya, kalau di atas 50 juta dolar itu eligible untuk mendapatkan Golden Visa. Baik secara company maupun secara perorangan. Yang company seperti apa? Ya Board of Director and Board of Commissioner. Ya, atau representatif dari perusahaan induknya. Nah, untuk yang mungkin di bawah itu, ya, mungkin karena baru mulai atau tentunya di sini sektor usahanya bukan yang utama tetapi sebagai pendamping di sektor tersebut, maka kita juga ada layanan visa bisnis untuk 5 tahun sehingga di situ dia bisa pulang pergi dengan nyaman, dengan enak, beda dengan Golden Visa yang itu bisa tinggal, bisa bekerja bahkan sampai 10 tahun. Tanpa harus repot urus ITAS, itu langsung mendapatkan 10 tahun di saat yang bersangkutan berinvestasi. Ya. Walaupun awalnya itu hanya komitmen, tetapi kita kasih waktu selama komitmen itu dipenuhi 6 bulan, ya, maka itu akan berlanjut. Jadi hal spesifik itu tidak ada tetapi secara umum kita ada, bahkan untuk yang juga baru adalah global talent. Misalnya seorang ahli di bidangnya di sektor energi, ya, itu bisa mendapatkan satu Golden Visa dengan jenis global talent. Seperti yang kita berikan yang pertama untuk Sam Altman, co-founder dari ChatGPT. Itu kan dia dianggap atau telah membuktikan seseorang yang cukup mumpuni di bidang artificial intelligence. Nah, hal itulah yang kemudian kita kembangkan supaya terjadi satu ekosistem SDM unggul yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Bukan yang bermasalah yang ada di Indonesia. Itu yang saya bisa sampaikan kaitan dengan hubungan antara visa dengan spesifik sektor energi yang tadi ditanyakan. Oke, jadi kalau misalkan kita keunggulan dari Golden Visa ini apa saja Pak? Keunggulannya pertama, untuk investor asing khususnya? pastinya visanya langsung 10 tahun. Oke. Kemudian izin tinggalnya langsung 10 tahun. Seorang yang punya visa belum tentu punya izin tinggal bisa lama. Bisa 30 hari, bisa 60 hari. Ya seperti halnya kalau kita ke Eropa aja, ya kan ada pembatasan 90 hari atau 60 hari tergantung visanya dapat berapa. Nah ini langsung dapat 10 tahun. Ya. Kemudian dia bisa bekerja secara otomatis. Ya. Artinya apa? Tidak lagi harus repot dengan urusan perizinan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tentunya kalau udah pegang Golden Visa, ya, dia akan mendapatkan privilege layanan keimigrasian. Bahkan pengawasan maupun penegakan hukum di imigrasi itu ya akan tentunya
lebih baik lah dalam hal seperti itu. Gitu. Nah itu yang saya rasa udah cukup substansial ya, atas apa yang didapat dengan mudah ketika menjadi investor di Indonesia dengan nilai yang signifikan. Oke. Tapi ada nggak Pak kalau berbicara regulasi imigrasi yang mendukung pelaku usaha asing untuk berinvestasi dalam proyek energi terbarukan yang memang diciptakan khusus Pak? Nggak ada. Nggak ada di ya? dunia pun nggak ada. Oh, berarti di Indonesia sendiri belum ada Bukan yang belum, nggak spesifik. akan ada. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Nggak akan Aneh. ada. Kalau permohonan izin untuk tenaga kerja asing yang terlibat dalam proyek energi terbarukan? Ya itu silahkan aja, termasuk hal yang biasa kan. Ya kan, maksudnya bukan satu hal yang perlu mendapatkan atensi, itu kan biasa aja. Yang masuk ke Indonesia itu 10 juta lebih, gitu kan. Jadi nggak hanya sektor energi, mau sektor apapun kita support, gitu, ya kan. Berarti nggak ada yang dikhususkan karena memang ini kita berbicara tentang energi terbarukan, maka dia akan mendapatkan privilege lebih seperti itu, tidak ada ya Pak ya? Masih banyak privilege yang lebih baik di kementerian lain yang akan lebih menarik investor asing, ya kan, dibandingkan hanya urusan masalah imigrasi yang saya rasa udah cukup progresif diberikan kepada para investor. Tapi untuk spesifik seperti itu, maka nantinya akan juga yang lain minta. Harus kan gini, aturan itu kan harus berlaku umum gitu kan. Berarti